Karena kita punya impian, bos. Kita ini kepingin juga ke luar negeri. Kita ini juga kepingin ke tanah suci, bos. Halo Success People, salam hebat, luar biasa. Ketemu lagi Hendra Limantara di channel YouTube Sekolah Bisnis XYZ. Topik hari ini adalah income karyawan harus naik 100% bos ya. Nah, di topik ini saya harapkan Anda bisa nonton dari awal sampai di akhir, karena nanti hari ini saya akan memberikan Anda kenapa income Anda harus naik 100%. Dan bagaimana cara menyampaikan supaya si bos tadi itu mau mewujudkannya. Dan bagaimana hari ini Anda bisa berhasil ya menyampaikan dengan baik dan membuat si bos sadar bahwa income Anda harus naik 100% ya. Oke, jadi hari ini kenapa income kita harus naik 100% ya. Alasan pertama, karena saya punya impian. Karena kita punya impian, bos. Kita ini kepingin juga ke luar negeri. Kita ini juga kepingin ke tanah suci, bos. Kita juga kepingin beli rumah mewah, bos. Kita juga kepingin hari ini saya kemana-mana mungkin angkot, kepingin beli motor. Ya, yang punya motor kepingin naik mobil, bos. Emang enak, bos. Panas kepanasan, hujan kehujanan, gak enak, bos. Income kita harus naik 100%, bos. Hari ini kita punya keluarga. Keluarga itu juga kepingin keluar negeri, bos. Ya, kepingin liburannya itu jangan cuma ke puncak, jangan cuma ke Tretes. Kita juga kepingin ke luar negeri, ke Singapura, kayak ke Bangkok, kayak. Income karyawan harus naik 100%, bos. Bos, kita ini punya orang tua yang mendidik kita, memberikan sama kita segalanya, membesarkan kita sampai hari ini. Kita ini harapannya mereka, bos. Orang tua kita ini lagi menunggu untuk kita bahagiakan. Mereka juga kepingin punya impian ke tanah suci, punya harapan kita supaya kita sukses, bos. Makanya kenapa income kita harus naik minimal 100%. Supaya kita bisa berbakti lebih banyak pada orang tua kita, bos. Kita juga manusia. Kita punya keluarga yang kita cintai, bos. Kita juga kepingin membahagiakan keluarga kita, bos. Karena itu income kita harus naik 100%. Setuju? Bagi Anda yang setuju, angkat tangan Anda dan bilang setuju. Ya, tulis di link komen Anda dibilang setuju. Ya, setelah Anda setuju hari ini, apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Kalau Anda hari ini tanya, Pak, gimana caranya saya nyampaikan kepada bos saya? Simple. Anda hari ke kamar Anda. Lo kok kamar Anda? Iya, Anda ke kamar Anda. Lihat cermin. Dan kasih tahu, bos, income saya harus naik 100%, bos. Kenapa? Karena Anda bosnya. Teman-teman sekalian, you are the boss. Anda bosnya. Bukankah Anda hari ini punya impian, teman-teman? Bukankah Anda juga kepingin keliling dunia? Bukankah hari ini Anda juga kepingin rumah? Bukankah hari ini yang naik angkot kepingin beli motor? Bukankah yang naik motor sudah tahu panas kepanasan, hujan kehujanan? Bukankah Anda kepingin punya mobil? Dan hari ini Anda punya keluarga. Bukankah Anda ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda? Bukankah Anda juga punya orang tua hari ini, teman-teman? Membesarkan secara ikhlas. Membesarkan Anda dari kecil. Diajarkan, dididik dengan kasih sayang. Dididik kalau harus jadi orang yang sukses. Besar harus bisa sukses. Besar jadi orang yang baik. Besar jadi bisa berdampak buat banyak orang. Berdampak positif. Berguna buat banyak orang. Bukankah itu harapan orang tua ke Anda adalah semuanya baik? Bukankah sudah saatnya kita mewujudkannya, teman-teman? Income kita harus naik 100%, bos. Anda bosnya. Anda bosnya. Anda yang bisa mewujudkannya. Bagaimana hari ini kita mewujudkannya income 100%? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, Anda bisa demo. Anda bisa ke bos Anda bisa minta sama bos Anda naikkan gaji Anda 100% ke atasan Anda. Apa yang Anda akan terima?
Yang pertama, akan ditolak, bos. You are the boss. Anda akan ditolak, bos. Banyak orang di luar sana yang sudah ngantri pekerjaan, mungkin lebih muda, lebih fit, lebih pintar daripada Anda. Ngantri dengan gaji yang mungkin lebih rendah daripada Anda. Yang kedua, bisnis corona gini banyak yang turun. Anda nggak di PHK aja udah bagus, bos. Jangan minta naik gaji 100%, bos. Saya rasa itu tidak bijaksana. Terus bagaimana Pak caranya? Tapi saya kepingin income. Income Anda harus naik. Gimana caranya? Kalau bos atasan Anda nggak bisa kasih, Anda yang harus berkembang. Anda yang harus pikir caranya. Karena keluarga Anda membutuhkan Anda. Pak, saya nggak bakat, Pak. Sukses bukan bakat, bos. Sukses itu dipelajari dan diperjuangkan. Jadi jangan bilang bakat. Jangan bilang Anda nggak bakat, nggak punya uang, nggak ada yang ngajarin. Susah. Itu semua hanya untuk menutupi rasa malas Anda, rasa malu Anda, rasa takut Anda. Jadi hari ini saya ajak Anda untuk melangkah dan berani menjadi seorang pengusaha, bos. You are the boss. Gimana Pak caranya? Nah, itu baru pertanyaan yang berkualitas. Jangan kasih pembenaran atas kemalasan Anda. Saya dilahirkan dari orang nggak punya, Pak. Sekolahan saya juga nggak pinter, Pak. Bla bla bla. Itu hanya membenarkan rasa malas dan alasan-alasan Anda doang. Nah, tapi berbeda kalau Anda tanya bagaimana caranya saya bisa income 100% lebih daripada gaji saya. Nah, ini baru pertanyaan berkualitas. Ya, dengan cara gimana nanti saya akan ajarkan sama Anda, langsung kasih contoh kepada Anda gimana cara jual barangnya. Saya nanti akan jual barang saya ke Anda supaya Anda bisa belajar bagaimana caranya dan nanti Anda tinggal tiru. Tapi sebelum itu saya harus mempersiapkan Anda. Gimana cara Anda memiliki penghasilan yang lebih besar? Yaitu dengan cara mengembangkan atau meningkatkan kapasitas Anda. Bagaimana supaya kapasitas Anda bisa meningkat? Kapasitas seorang manusia itu yang bisa dibangun 3. Yang pertama adalah mindset atau pola pikir. Jadi pola pikir itu Anda harus bangun, Anda harus tingkatkan pola pikir Anda. Dengan cara apa? Open mind dulu. Gimana caranya hari ini saya punya penghasilan bisa naik? Ya, minimal kalau hari ini nggak bisa minta atasan Anda naik, Anda cari caranya. Banyak kok caranya. Anda bisa jadi reseller. Anda bisa cari produk apa yang kira-kira lagi rame, Anda juga bisa jual. Ya, open mind dulu. Cari sama teman-teman. Tanya, bro, lu ada bisnis apa? Sis, lu ada bisnis apa? Kalau ada orang hari ini yang datang kepada Anda dan memberikan peluang kepada Anda, jangan tutup pintu, bos. Buka pintunya. Mungkin mereka adalah orang yang dikirim oleh Tuhan kepada Anda untuk menambahkan penghasilan Anda. Bahkan bisa membuat Anda sukses, mewujudkan semua impian-impian Anda, dan maybe bisa buat Anda untuk memberangkatkan orang tua Anda ke tanah suci. Kalau itu memang impian Anda, bos. Ya, jadi apa yang harus lakukan? Open mind dulu. Ya, ada peluang bagus, ayo. Ada peluang apa? Ayo. Dipelajari peluangnya. Kalau peluangnya jelek, kasih tahu. Ini kok menurut saya kok jeleknya di sini ya. Jangan langsung nggak mau. Jangan. Open mind dulu. Siapa tahu peluang itu bisa merubah kehidupan Anda. Ya, terus apa yang Anda lakukan? Pelajari. Nggak semua juga peluang yang datang terus Anda kerjain, nggak juga. Kritisi. Kira-kira peluang ini 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, itu bisa nggak mewujudkan mimpi-mimpi saya? Jangan ngomong sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bos. Bisnis butuh dibangun. Banyak orang jatuh, kenapa? Karena dia suka yang instan. Ingat, ya, mie instan aja nggak instan. Harus direbus dulu, bos. Bisnis juga begitu. Nggak langsung dia naik, ya. Nggak langsung Anda langsung dapat, langsung tiba-tiba sukses, enak banget. Ya, jadi ini yang Anda tahu, pola pikir Anda harus bisa jauh. Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Jadi kalau orang ngasih peluang, pelajari. Peluang ini ke depan gimana? Kira-kira kalau saya berjuang terus, saya bisa sukses nggak? Pelajari benar-benar. Kalau enggak, jangan dikerjain. Ya, kalau hari ini Anda, pekerjaan Anda, misalkan usaha Anda hari ini sudah nggak berkembang di era revolusi industri 4.0 nih, cepat banding setir. Langsung pikirkan caranya, bisnis apa yang bagus di revolusi industri 4.0 ini. Kalau sudah sangat bagus, pilih, nikahi, ya, fokus di sana. Kalau memang alat itu bisa membuat Anda sukses 5-10 tahun ke depan, kritisi. Ya, itu open minded. Ya, jangan punya pola pikir yang sempit. Yang kedua, mental.
Ya. Jadi hari ini kalau Anda sudah memilih, Anda berjuang. Berjuang terus. Kalau ditolak gimana? Berjuang lagi. Posting terus gak ada yang beli. Posting terus. Kenapa? Itulah mental sang juara. Itulah mental success people. Jangan nyoba sebentar terus gagal. Nyoba lagi gagal down. Terus gak mau coba lagi. Ya pindah yang lain. Ngambek. Halo success people. Kalau Anda mau sukses, Anda coba terus. Makanya step yang pertama pola pikir dulu. Mindsetnya Anda pilih. Bener gak bisnis ini bagus? Bener gak kerjaan ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya dan membuat saya berbakti sama orang tua? Kalau enggak, jangan dikerjain. Tapi kalau sudah Anda analisa, logika, kritisi, dan ternyata bagus, pilih. Jangan sampai salah. Yang kedua, apa yang Anda lakukan? Lakukan. Terus. Mental Anda nggak boleh mental pecundang. Berjuang terus. Nggak bisa coba lagi, nggak bisa coba lagi, nggak bisa coba lagi, nggak bisa coba lagi. Sampai kapan? Sampai bisa. Itu mental pemenang tuh, mental success people. Ya, jadi jangan nyoba sebentar terus nggak bisa terus menyerah, ganti lagi yang lain. Banyak orang gagal gara-gara itu. Ya, bangun bisnis terus gonta-ganti, gonta-ganti. Nggak bakal sukses. Semua bisnis harus dibangun 5-10 tahun. Harus sabar membangun. Yang penting bisnis itu bagus nggak bagi Anda? Bisa datang ratusan juta nggak buat Anda? Itu yang Anda pikirkan. Yang ketiga adalah hati. Perbesar hati Anda. Ada pepatah Cina mengatakan, tarik napas dulu biar kelihatan bijaksana ya. Ya. Taren yotaliang. Artinya, orang besar jiwanya atau hatinya besar. Jangan gampang tersinggungan, bos. Ya, baru saya ngomong kayak gini tersinggung, baper, nggak bisa jadi orang sukses. Ingat, jangan dengar apa yang Anda mau dengar. Dengarlah apa yang Anda harus dengar. Kadang apa yang Anda harus dengar ini disampaikan mungkin nggak enak mungkin bagi Anda. Kadang nggak sesuai dengan kebiasaan Anda. Tapi perbesar hati Anda. Coba kita turunkan ego kita terus kita pelajari. Apakah bisnis ini bagus? Apakah perkataan saya ini benar? Ya. Kalau ternyata nggak benar, silakan Anda leave komen aja di bawah. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Saya juga nggak ada faktor kepentingan, teman-teman. Saya cuma sharing sama teman-teman hari ini. Supaya Anda bisa sukses hari ini. Supaya Anda bisa melipat gandakan income Anda. Why? Karena keluarga Anda sedang menunggu Anda untuk Anda bahagiakan. Ya, jadi harus punya hati yang besar. Jangan gampang tersinggung. Ya. Kalau gampang tersinggung susah kerjasama dengan orang lain. Ya, milikilah hati yang besar. Ya. Apa berikutnya? Simple. Ya, mulai harus memilih, melakukan secara konsisten, punya hati yang besar, terus kembangkan itu. Ya. Dan sekarang saya akan contohkan sama Anda salah satu kalau Anda mau sukses di bidang era revolusi 4.0 ini, Anda harus masuk pada digital marketing. Nah, digital marketing ini sangat luas sekali. Ya, mau kita mau media sosial, ya. E-commerce dan lain-lain. Tapi hari ini yang Anda lakukan sekarang kalau mau berjualan hari ini, Anda harus ngevlog. Anda harus berani untuk tampil di kamera seperti hari ini. Ya, kalau Anda bilang, "Oh, saya nggak bisa." Kalau anak Anda belajar matematika terus ngomong nggak bisa, terus Anda jawabnya apa? Belajar kan? Sama, bos. Anda juga harus belajar. Kenapa Anda belajar? Karena ini era yang baru. Jadi kalau Anda mau sukses hari ini, Anda juga harus belajar. Kalau belajar terus nanti pasti bisa. Sama seperti Anda ngomong sama anak Anda. Nah, belajar lagi. Nggak bisa, Pak. Belajar. Nggak bisa, Bu. Belajar. Sampai kapan? Sampai bisa. Suatu hari pasti bisa. Nah, hari ini saya juga ngomong. Belajar, bos. Sampai kapan? Sampai bisa, bos. Karena sesuatu itu, segala sesuatunya bisa dipelajari. Ya, jadi Anda harus belajar buat nge-vlog juga. Nanti saya akan buat beberapa rekaman juga untuk digital marketing. Tapi minimal hari ini Anda harus lakukan adalah Anda harus punya sikap mental belajar. Ya, saya akan contohkan sama Anda. Ya. Ini salah satu usaha saya, ya. Jadi saya akan langsung nawarin ke Anda pelajari, Anda tinggal ganti produknya, ya. Anda pelajari selling point-nya. Ya, ini salah satu produk saya. Ya, saya jualan ini. Ini apa? Ini pembalut. Loh, Pak Hendra, laki kok jual pembalut? Mungkin Pak Hendra cocok. Saya ini tinggi, gagah, ganteng. Masa jual pembalut? Nah, ini yang bikin banyak orang gagal dan gak sukses. Kenapa? Karena gengsi. Ya. Masa pria yang ganteng, gagah, jualannya pembalut? Saya jawab nih. Yang pertama, yang bilang ganteng, gagah, itu kan Anda. Orang lain ya burung tentu kan gitu. Ya toh, ibu saya juga ngomong hal yang sama, ya paling berdua. Ya istri saya juga bilang yang sama, ya paling bertiga. Itu pun mungkin ngomongnya karena di depan Anda, ya belum tentu, ya.
Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, bisnis itu tidak lihat malu-maluan. Ya, yang terpenting hari ini apa yang Anda jual bisa bermanfaat nggak buat banyak orang. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau produk yang Anda jual bisa bermanfaat untuk banyak orang, mereka pasti kembali untuk beli ke Anda. Dan itu merupakan keuntungan Anda. Jadi produk yang Anda jual haruslah produk yang bermanfaat bagi banyak orang, ya. Jadi satu lagi, yang ketiga, banyak orang gagal karena dia pegang gengsi. Ya, lebih baik Anda buang malu tapi hidup bergengsi daripada Anda pegang gengsi tapi hidup malu-maluin. Ya, jadi kalau hari ini Anda jual pembalut bisa sukses, kenapa enggak? Kenapa Anda harus milih hari ini jual rumah, ya, jual yang keren-keren, ya. Kalau hari ini Anda jual, misalkan jual pembalut bisa 100 juta per bulan, kenapa Anda hari ini jual barang yang keren cuma untung 1 juta? Nah, ini contohnya. Ya, jadi buang gengsimu kalau Anda mau sukses. Musuh orang sukses itu 3. Malu, malas, takut. Orang sukses, success people, punya juga 3 ini. Malu, malas, takut, semua punya. Bedanya apa? Success people mengendalikan rasa malu, malas, dan takut tadi. Sedangkan orang gagal, dia dikendalikan oleh rasa malu, malas, dan takut lagi. Jadi kalau Anda mau sukses, buang 3 rasa ini. Berjuang untuk siapa? Keluarga Anda, untuk anak Anda, untuk orang tua Anda. Mereka telah memberikan segalanya untuk Anda, so Anda harus sukses. Ya, jadi buang rasa malu, malas, dan takut itu. Saya akan kasih contoh, ya. Ini salah satu produknya. Nah, saya akan nge-vlog, Anda nanti nge-vlog dengan produk Anda sendiri. Ya, tapi hari ini digital marketing Anda harus jualan. Ya, ini Anda harus nge-vlog ya. Hari ini saya punya produk namanya Nates. Ini produk saya ya. Saya akan jual ini misalkan. Sis, hari ini tahu nggak? Kalau mayoritas banyak orang itu terkena kanker serviks. Ya, bahkan datanya setiap jam 1 orang meninggal karena kanker serviks. Ternyata 67%-nya itu karena dioksin. Tahu nggak? Ternyata mayoritas pembalut di luar sana itu tinggi dioksin. Kalau nggak percaya cek YouTube deh. Klik dioksin pada pembalut, nanti muncul. Nah, caranya satu ya. Mengangkat masalah, terus Anda memberikan solusinya. Karena dioksin begitu banyak di pembalut di luar sana, saya punya pembalut yang non-dioksin, sis. Nah, ini sudah memberikan informasi. Ini sudah memberikan jawaban. Permasalahan fakta yang Anda berikan jawaban ke mereka. Yang kedua, kalau pakai Nates ini sis, itu tipis sis. Pakai kayak nggak pakai. Lu kok Pak Hendra tahu? Karena Pak Hendra pakai. Ya enggak Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, bro and sis. Saya masih normal, nunggu bulannya nggak datang-datang. Loh kenapa kok saya tahu kalau Nates ini tipis? Karena semua teman-teman saya, keluarga saya, mama saya, istri saya, semua saudara-saudara yang wanita, semua pakai ini dan semua cerita tipis. Pakai kayak nggak pakai. Tapi kalau nggak pakai, kalau tipis, takutnya apa? Bocor. Nah, kalau pakai Nates ini, no netes. Nah, Anda bisa pahami dari poin seperti ini. Hari ini saya memberikan selling point produk-produk ini kepada vlog. Ya, waktu saya video seperti ini. Ya, apalagi, ya, kan ada orang ketakutan. Ya, kenyamanan diberikan karena tipis. Ketakutan bocor sudah ditutup, sudah ditambal. Plusnya lagi, ada magnetnya. Untuk siapa? Untuk supaya waktu datang bulan tuh bisa tuntas. Ada bahan-bahan herbalnya yang bisa merapatkan daerah kewanitaan. Ada nilai plus-plusnya itu yang membuat orang lain tertarik. Itu yang Anda pelajari dari produk Anda waktu Anda vlog. Ya apapun produk Anda, pelajari selling point-nya apa. Sampaikan aja. Supaya Anda lebih menjanjikan, pakai 3P. Apa tuh 3P? Pakai, percaya, dan promosi. Pakai dulu produknya. Loh Pak Hendra kan nggak pakai ini. Iya. Dan saya nggak datang bulan, gimana pakai? Tapi istri saya suruh pakai. Saudara-saudara saya suruh pakai. Dan ternyata apa? Ternyata report mereka segitu cocoknya. Ya. Sangat puas sekali. Dan itu membuat saya semakin semangat. Dan semakin percaya diri. Ketika saya menjadi semakin percaya diri, ya yang kedua kan, baru saya promosinya itu bisa luar biasa. Dari dulu orang tanya sama saya, Pak Hendra gimana cara yakinkan orang? Simple. Anda sudah yakin belum? Itu caranya. Gimana caranya? Yaitu pakai dulu produk-produk Anda. Kalau Anda hari ini punya produk kopi, ya Anda pakai dulu, minum dulu. Pak, kopi saya mahal Pak. Nah, kalau Anda tidak bisa menjual pada diri Anda sendiri, gimana Anda bisa jual pada orang lain? Dan ini salah satu contoh yang saya cerita sama Anda. So, Anda harus mulai hari ini untuk pegang produk Anda dan bangga cinta dengan produk Anda. Sampaikan produk Anda ke
media sosial, sampaikan ke seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan, ya. Ditambah dengan nanti pelajaran digital marketing, ini cuma salah satunya aja. Dan tunjukkan betapa Anda bangga dengan produk itu. Nah, itu akan meyakinkan banyak orang, ya. Kejujuran itu adalah marketing yang paling luar biasa. Ya, jadi itu yang Anda harus lakukan. Nah, jadi hari ini kalau Anda hari ini masih terbelenggu dengan hari ini, saya berani nggak ya? Berani nggak ya? Anda tidak akan pernah memulai segala sesuatu. Lakukan aja. Jangan tunggu perfect. Banyak sekali orang hari yang tidak bisa maju. Kenapa? Karena dia nunggu perfect. Teman-teman sekalian, income Anda harus naik 100%. Kalau Anda hari ini ragu, saya mau ngevlog nggak ya? Saya mau jualan di online nggak ya? Saya hari ini mau berjuang untuk usaha tambahan nggak ya? Lihat ke mata orang-orang yang Anda cintai. Coba Anda bayangkan wajah orang yang Anda cintai. Saya ingin tanya sama Anda. Apakah mereka layak untuk Anda perjuangkan? Apakah Anda bisa mewujudkan senyuman itu? Apakah hari ini mimpi-mimpi mereka yang hidup cuma satu kali ini? Apakah mau Anda untuk mewujudkannya? Saya ingin tanya sama Anda. Siapa yang kira-kira bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan impian-impian orang yang Anda cintai? Kalau bukan Anda. Teman-teman sekalian, income Anda harus naik 100%, bos. Because you are the boss. Dan kita tahu bersama, kalau Anda hari ini berjuang, belum bisa. Berjuang lagi, belum bisa. Berjuang lagi, belum bisa. Dan Anda tidak berhenti memperjuangkannya, maka suatu hari Anda pasti bisa mewujudkannya. Hari ini, orang-orang yang percaya, yang punya iman, yang berjuang keras mewujudkannya, dia yang akan keluar sebagai pemenangnya. Saya Hendra Limantara, topik income karyawan harus naik 100%, bos. Sampai ketemu di channel Sekolah Bisnis XYZ di topik-topik berikutnya. Salam hebat luar biasa.